Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Youth in Revolt yang dirilis pada tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang remaja bernama Nick yang merupakan orang culun. Di sebuah tempat, ia secara tidak sengaja bertemu dengan gadis cantik yang membuat dirinya menjadi tergila-gila. Nick yang baru pertama kali merasakan yang namanya cinta mencoba berbagai cara untuk bisa bertemu dengan wanita pujaan hatinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita ya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria remaja yang sangat pemalu bernama Nick. Nick sekarang tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Estelle dan pacar ibunya yang bernama Jerry di Oakland, California. Orang tua Nick sudah lama berpisah. Ibu Nick mendapatkan hak asuh sepenuhnya untuk Nick. Walaupun begitu, ayah Nick yang bernama George tetap berkomunikasi dengan Nick dan ibunya. George juga memiliki pacar yang bernama Leslie. Tidak hanya itu, Nick juga memiliki tetangga yang baik yang selalu memperhatikan dirinya bernama Tuan Ferguson. Pada suatu hari, pacar ibunya yaitu Jerry menjual sebuah mobil kepada sekelompok pelaut. Baru beberapa jam digunakan, mobilnya tiba-tiba rusak. Lalu sekelompok itu kembali ke rumah Estelle dan menanyakan di mana Jerry berada. Nick yang saat itu berada di rumah langsung mengatakan bahwa Jerry akan kembali dalam beberapa jam. Maka dari itu si kelompok pelaut itu pun pergi dan akan kembali ke sini untuk mencari Jerry. Saat Jerry kembali, ia sangat terkejut ketika melihat mobil yang ia jual ada di depan rumah. Nick langsung menceritakan bahwa mobil itu rusak dan sekelompok itu meminta uangnya untuk dikembalikan. Karena tidak ingin mengembalikan uang tersebut, Jerry langsung mengajak Estelle dan juga Nick untuk pergi ke sebuah pondok dekat danau yang letaknya berada di daerah Ukiah. Saat Nick ingin mandi, dirinya secara tidak sengaja bertemu dengan gadis cantik bernama Shinny. Seketika ia pun menjadi terpana akan kecantikannya. Lalu dirinya pun menyadari bahwa ia pertama kali merasakan yang namanya cinta pada seorang gadis. Saat kembali ke rumah, ternyata ia bertemu lagi dengan Shinny. Mereka berdua pun langsung pergi ke sebuah toko yang berada di dekat situ. Sepulang dari toko, Shinny langsung mengajak Nick untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam sana, Shinny mulai bercerita tentang ketertarikannya pada budaya Prancis. Ketika Nick ingin pulang, ia langsung mengajak Shinny untuk pergi ke pantai pada keesokan harinya. Dengan senang hati, Shinny pun mau menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya di pantai, Shinny menyuruh Nick untuk mengoleskan sunblock ke bagian tubuhnya. Ketika Nick duduk di atas Shinny, burung Nick tiba-tiba saja terbangun. Lalu Shinny mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang wajar saja, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Nick yang merupakan orang polos ini hanya mengiyakan saja. Setelah selesai dari pantai, mereka pun kembali pulang. Di perjalanan, Shinny langsung mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki pacar yang bernama Trent. Trent memiliki bakat yang luar biasa di mana ia pintar berbahasa Prancis, pintar bermain piano, sering mendapatkan juara, dan masih banyak lagi. Nick yang mendengar kalau Shinny sudah memiliki pacar menjadi sedikit bersedih. Akibatnya, Nick tidak bisa tidur semalaman karena terus saja memikirkan Shinny yaitu cinta pertamanya. Keesokan paginya, Nick langsung pergi ke rumah Shinny untuk mengajaknya jalan-jalan keluar rumah. Akan tetapi ternyata Shinny ingin melakukan pendakian di sebuah bukit yang berada di dekat rumah. Dengan kostum yang salah, Nick pun terpaksa ikut untuk menemani Shinny dalam melakukan pendakian. Ketika Nick sedang buang air kecil, Shinny diam-diam membaca buku diari milik Nick yang ternyata di dalamnya terdapat tulisan yang mengungkapkan bahwa Nick tidak suka terhadap Trent. Shinny lalu bercerita bahwa dirinya tidak pernah melakukan mantap-mantap dengan Trent. Di sela-sela perbincangan, Shinny langsung mengatakan bahwa Nick adalah remaja yang perjaka yang belum pernah melakukan mantap-mantap. Oleh karena itu, Shinny menyuruh Nick untuk mencium bibirnya. Nick yang polos dan tidak tahu apa-apa tanpa ragu langsung mencium Shinny untuk yang pertama kalinya. Sesampai di rumah, Nick langsung mengungkapkan perasaan cintanya kepada Shinny. Begitu juga dengan Shinny yang ternyata juga jatuh cinta pada Nick. Meskipun Shinny masih berpacaran dengan Trent, pada akhirnya Nick dan Shinny memutuskan untuk berpacaran. Suatu hari saat jalan-jalan, Nick membelikan Shinny sebuah hadiah berupa seekor anjing. Karena Nick telah memberikannya hadiah, malamnya Shinny langsung memberikan jatah kepada Nick. Keesokan harinya, Nick pun lagi-lagi bertemu dengan Shinny di sebuah restoran. Nick langsung memberikan kabar buruk pada Shinny bahwa dirinya akan segera kembali ke Oakland bersama ibunya dan tidak akan pernah kembali. Agar mereka bisa bertemu kembali, akhirnya mereka membuat sebuah rencana di mana Shinny akan mencarikan ayah Nick sebuah pekerjaan di daerah Ukiah, sedangkan Nick akan mencoba mencari cara agar dirinya diusir oleh ibunya agar ia bisa tinggal bersama sang ayah di Ukiah. Nah, setelah diusir oleh ibunya dan tinggal bersama sang ayah di Ukiah,
maka Nick dan Cindy bisa bertemu kembali. Tapi sebelum itu, Cindy menyuruh Nick untuk membawa hewan peliharaan mereka karena hewan itu telah merusak beberapa properti di rumah Cindy. Di rumah Nick menciptakan alter ego baru atau kepribadian baru bernama Franz. Kepribadian Franz merupakan kepribadian yang suka membuat onar. Di saat bersamaan, ibu Nick mendapatkan kabar bahwa Jerry telah meninggal akibat serangan jantung. Salah seorang polisi bernama Les mencoba menenangkan ibu Nick yang sedang bersedih karena kabar duka yang didapatkan. Entah bagaimana bisa, dengan waktu yang sangat cepat, ibu Nick sekarang berpacaran dengan Lance. Di bawah pengaruh Franz, Nick mulai membuang barang-barang berharga ibunya seperti kalung, jam tangan, dan sebagainya agar dirinya bisa diusir oleh ibunya. Dengan keonaran yang dibuat oleh Nick, akhirnya berhasil membuat ibunya dan juga Les marah. Tetapi hal itu masih belum cukup untuk membuat dirinya diusir. Oleh karena itu, kepribadian Franz memaksa Nick untuk pergi menggunakan mobil Jerry. Ia dengan sengaja membuat keonaran di jalan dengan cara meledakkan sebuah restoran menggunakan mobil tersebut. Keonaran yang dibuat oleh Nick membuat Nick sekarang diincar oleh polisi setempat. Ketika Nick kembali, ibunya langsung mengusir Nick dan menyuruhnya untuk tinggal saja di rumah ayahnya, yaitu di Ukiah. Nick pun menjadi sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan Cindy di Ukiah. Pacar baru ibunya dengan terpaksa berbohong kepada polisi setempat tentang insiden yang terjadi agar Nick tidak ditangkap oleh polisi. Akhirnya dengan perasaan senang, ayah Nick dan pacarnya yaitu Lacey menjemput Nick dan langsung membawanya ke Ukiah. Di Ukiah, ia langsung menelpon Cindy menggunakan telepon umum. Ia bercerita bahwa dirinya meledakkan sebuah restoran agar dirinya bisa diusir dari rumah ibunya. Tidak disangka di saat bersamaan, ternyata ibu Cindy mendengar semua percakapan yang mereka lakukan. Akibatnya, Nick tidak diperbolehkan lagi untuk bertemu dengan Cindy. Dengan kenakalan Cindy, orang tuanya memutuskan untuk mengirim Cindy ke sekolah asrama Prancis yang letaknya 200 mil dari rumah. Hal itu bertujuan agar Cindy tidak bisa bertemu lagi dengan Nick. Nick pun sedikit bersedih ketika mendengar kabar itu. Pada malam harinya, sang ayah menyuruh Nick untuk bersekolah di Ukiah. Ketika Nick masuk sekolah, ia bertemu dengan teman baru yang bernama VJ. Baru pertama kali bertemu, Nick dan VJ sudah menjadi teman akrab. Bahkan, VJ mau membantu Nick untuk mencari wanita pujaan hatinya dengan cara meminjam mobil milik neneknya. Pada akhirnya, mereka pun segera berangkat ke asrama Cindy. Sesampai di sana, akhirnya Nick berhasil bertemu dengan Cindy. Cindy mulai mengungkapkan bahwa di asrama itu yang paling populer adalah Trent. Trent ternyata juga sekolah di asrama Prancis tersebut. Lalu, Cindy dan salah satu temannya memutuskan untuk membawa mereka ke dalam kamar asrama secara diam-diam. Saat Nick ke kamar mandi, ia secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang bernama Bernice. Nick mulai mengatakan hal-hal buruk tentang Trent kepada Bernice. Ketika Nick kembali, ia melihat VJ sedang melakukan mantap-mantap dengan teman Cindy. Nick pun awalnya ingin melakukan mantap-mantap dengan Cindy, akan tetapi karena suara kasur yang dihasilkan cukup ribut, akhirnya seorang penjaga bersama Bernice menciduk mereka berdua. Karena sudah keciduk, mereka berdua pun langsung lari menuju ke mobil dan segera pergi dari asrama tanpa membawa baju. Nick pun merasa sangat kesal karena dirinya tidak jadi melakukan mantap-mantap dengan Cindy. Di tengah perjalanan, tidak diduga mobil mereka tiba-tiba mogok. Oleh karena itu, Nick langsung menelpon tetangganya yaitu Ferguson untuk segera menjemputnya. Ferguson mulai menanyakan kenapa mereka tidak menggunakan baju. Mereka pun dengan cepat mencari alasan. Demi solidaritas, akhirnya Ferguson pun ikut-ikutan membuka baju. Mereka pun pada akhirnya segera pulang ke rumah. Keesokan harinya, Nick secara tidak sengaja bertemu dengan Paul yaitu kakak Cindy. Paul mengatakan bahwa Cindy akan kembali ke rumah pada hari Thanksgiving. Tidak hanya itu, Paul juga mengundang Nick untuk makan di rumah. Karena Nick ingin bertemu kembali dengan Cindy selamanya, akhirnya dia terpaksa mengirim surat ke Bernice dan memintanya untuk memasukkan obat tidur ke dalam minuman Cindy agar Cindy tertidur saat jam pelajaran. Hal itu akan membuat Cindy dikeluarkan dari asrama dan Nick akan bertemu lagi dengan Cindy selamanya. Rencana tersebut ternyata berhasil membuat Cindy tertidur di dalam kelas. Dan akhirnya Cindy pun dikeluarkan dari asrama. Di rumah, Paul dan Lacey memutuskan untuk pergi ke rumah Cindy untuk membantunya membuat sarapan di hari Thanksgiving.
Keesokan harinya di hari Thanksgiving, ibu Nick menelpon dan memberitahu Nick bahwa ibunya telah putus dengan Liz, sehingga Liz berencana untuk menangkap Nick yang sekarang berada di daerah Ukiah. Sebelum Nick kabur dari daerah itu, ia langsung bergegas menuju ke rumah Cindy. Dan ternyata orang tua Cindy diberikan mushroom agar mereka bisa tenang. Sementara Nick langsung menenangkan Cindy yang bersedih karena Cindy dikeluarkan dari sekolah asrama Prancis. Saat sedang makan, tiba-tiba Trent datang. Trent mengungkapkan bahwa dirinya menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Nick di lemari Bernice, yang mengatakan bahwa Nick sengaja menyuruh Bernice untuk memasukkan obat tidur ke dalam minuman Cindy. Cindy yang mendengar hal tersebut merasa sedikit kecewa dengan Nick yang sengaja membuatnya keluar dari sekolah asrama. Nick pun langsung pergi dari situ agar tidak tertangkap oleh para polisi yang sedang menuju ke daerah Ukiah. Nick langsung melarikan diri menggunakan mobil ayahnya agar dirinya tidak ditangkap oleh polisi. Dia kemudian melepas pakaiannya dan memutuskan untuk membeli wig dan gaun baru. Ia berencana untuk menyamar menjadi seorang wanita agar ia bisa masuk kembali ke dalam rumah Cindy. Ternyata penyamarannya berhasil dan pada akhirnya Nick dan Cindy dipertemukan kembali. Ia mulai menjelaskan semuanya pada Cindy bahwa semua yang dilakukannya semata-mata agar dirinya bisa bertemu dengan Cindy. Semenjak ia melihat Cindy, Nick menjadi tergila-gila padanya. Pada akhirnya, Cindy pun langsung memaafkan Nick dan mereka langsung melakukan mantap-mantap. Saat tidur dengan Cindy, tiba-tiba Trent datang dengan membawa polisi. Cindy langsung mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi memiliki perasaan terhadap Trent. Pada akhirnya, Nick pun ditangkap dan dibawa oleh polisi. Nick akan berada di tahanan remaja dan akan keluar dalam waktu 3 bulan. Selagi ditahan, Cindy akan setia menunggu Nick dibebaskan dari tahanan remaja. Scene akhir memperlihatkan sebuah animasi yang menunjukkan bahwa setelah Nick bebas, Cindy tiba-tiba muncul menggunakan mobil dan mereka pergi menuju ke langit. Berbagai karakter mulai muncul yang menandakan bahwa mereka diberi restu untuk menikah. Dan cerita pun selesai.